Jadi terkait dengan surcharge ini mohon difahami bahwa implikasinya itu diperuntukkan untuk apa yang kita sebut dengan penerbangan domestik kelas ekonomi, ya. Jadi aturan pemerintah itu juga menerapkan apa yang disebut dengan tarif batas bawah dan tarif batas atas untuk penerbangan domestik ekonomi. Jadi mudah-mudahan tidak salah dimengerti bahwa para maskapai ini mengambil strategi masing-masing dan kita berharap bahwa semua maskapai ini tertib. Regulator dalam hal ini Departemen Perhubungan juga memonitor secara terus-menerus sedemikian rupa sehingga tidak ada maskapai yang melewati aturan yang sudah ditetapkan atau menjual di atas tarif batas atas. Ini penting, ya. Nah, yang kedua, di luar harga yang ditetapkan tersebut, pemerintah dalam kondisi-kondisi tertentu berdiskusi dengan kita sebagai operator maskapai, melihat sebuah situasi apakah perlu dikenakan surcharge. Jadi tarif batas atasnya tidak berubah, ya. Surcharge ini biasanya diberlakukan dua tipe. Yang pertama apabila ada kenaikan harga aftur. Yang kedua biasanya untuk kondisi-kondisi khusus, misalnya menjelang Idul Fitri atau penerbangan-penerbangan khusus. Kenapa ini diperuntukkan? Karena memang buat maskapai seperti menjelang Idul Fitri ini kita seperti mengelola penerbangan haji. Berangkat penuh, pulang kosong, berangkat kosong, pulang penuh ketika menjemput arus balik. Nah, terkait dengan surcharge yang dikaitkan dengan harga aftur, saya juga setuju. Memang dalam beberapa hari terakhir ini kita mengamati harga aftur turun, sementara keputusan tersebut dibangun berdasarkan diskusi yang cukup lama dengan Kementerian Perhubungan. Kenaikan 15% ini mohon difahami beranjak dari kenaikan sebelumnya yang 10%. Jadi setelah 10% dinaikkan, kemudian kita bersama-sama duduk, mereview 3 bulan, dan nampaknya pada waktu kita mendiskusikan itu tanda-tanda kenaikan harga aftur itu tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Oleh sebab itu dinaikkan menjadi 15%. Jadi mohon difahami kenaikannya itu dibandingkan aturan sebelumnya hanya 5%, ya. Jadi dari 10% ke 15%. Betul seperti Anda tadi sampaikan, kami juga sedang mereview apakah kita akan mengeksekusi dan memanfaatkan dalam tanda kutip izin untuk kenaikan ini. Karena tentu saja kami dari sisi Garuda sebagai maskapai pemegang bendera merah putih, tentu saja tidak ingin juga mencederai perasaan publik yang ingin terbang dan perlu terbang bersama Garuda. Oleh sebab itu kita terus-menerus melihat probability untuk misalnya kita naikkan atau tidak naikkan atau kita maksimalkan, atau di rute-rute tertentu yang relatifly secara sensitivitas harga ini buat publik tidak terlalu berpengaruh. Jadi ini tentu saja menjadi bagian dari diskusi internal. Kami tentu saja tidak ingin menyakiti hati publik dan kami tentu saja berharap bahwa kemudian harga aftur ini terus-menerus menurun sehingga surcharge ini bisa ditiadakan dan kita bisa kembali ke kondisi normal. Hanya saja mohon difahami, Garuda ini memang strategi bisnis kita sebagai full flag carrier, menyediakan full service, kita memang akan selalu menjual di batas atas harga tiket kita. Namun dari waktu ke waktu dalam kondisi-kondisi tertentu, kita tentu saja akan memberikan penawaran harga-harga khusus, promo, diskon, dan lain sebagainya.